Sahabat muslim, sebagai umat muslim, kita diwajibkan untuk menepati janji. Karena janji kelak akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini berdasarkan surat Al-Isra ayat 34 yang berbunyi, "Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya." Banyak kerugian yang dialami orang yang ingkar terhadap ucapannya. Selain tidak tenang di dalam hidupnya, karena dikejar-kejar janjinya sendiri, seseorang yang ingkar pun telah menjadi golongan orang yang munafik. Hal ini sesuai sabda Nabi yang berbunyi, tanda orang munafik itu ada 3. Apabila berbicara, ia dusta. Apabila janji, ia salahi. Apabila diberi amanah, ia khianat. Nah, agar tidak tergolong menjadi orang yang munafik, kita sebagai umat muslim dianjurkan mengucapkan insya Allah setiap berjanji akan sesuatu. Karena tiada daya dan upaya, melainkan semuanya atas izin dan kehendak Allah. Bahkan Rasulullah sendiri pernah ditegur langsung oleh Allah. Dikala itu, para kaum Quraisy ingin menguji kenabian Rasulullah. Maka atas saran rahib Yahudi, mereka diminta mengajukan 3 pertanyaan yang jika Rasulullah bisa menjawabnya, maka benarlah ia seorang nabi. Lalu kaum Quraisy pun mengajukan 3 pertanyaan tersebut. Yang pertama, tentang pemuda yang tertidur di gua. Yang kedua, lelaki yang menjelajah dari barat ke timur. Yang ketiga, pertanyaan mengenai ruh. Mendapatkan pertanyaan itu, Rasulullah berkata kepada kaum Quraisy bahwa ia akan menjelaskan tentang itu semua esok hari. Namun ternyata pada malam harinya, wahyu Allah tidak turun kepada Rasulullah. Hingga di hari-hari berikutnya, Rasulullah pun mulai dicemooh oleh kaum Quraisy. Barulah di hari ke-15, datanglah malaikat Jibril membawa surat Al-Kahfi, yang di dalamnya berisikan kisah pemuda yang tertidur di gua dan kisah Raja Iskandar Zulkarnain yang menjelajah dunia, sekaligus berisi teguran bagi Rasulullah untuk senantiasa mengaitkan keinginan dengan kehendak Allah melalui ucapan insya Allah. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'du. Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para calon penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita membahas tema yang sangat menarik. Insya Allah akan kita bahas. Bahasannya apa? Bahasannya insya Allah. Apa itu? Pengucapan insya Allah. Ini menariknya begini. Banyak dari kita, bukan dari kita ya, banyak ada orang-orang yang belum paham penempatan yang tepat dalam pengucapan insya Allah. Mari kita lihat. Insya Allah itu dapat diartikan atas izin Allah. Ya, sebagaimana kalau kita pahami gini, kejahatan terjadi di muka bumi ini terjadi karena Allah mengizinkan, tetapi Allah tidak ridho terhadapnya. Wah, jadi terjadi karena apa? Karena diizinkan Allah. Kalau nggak diizinkan Allah, mana bisa terjadi kan gitu. Nah, tetapi Allah tidak ridho. Nah, insya Allah ini menjadi penting terhadap apapun yang peristiwa yang akan dilakukan atau yang bisa saja terjadi atau tidak terjadi. Itu tergantung dari izin Allah. Nah, sayangnya banyak orang-orang yang menyebutkan insya Allah itu sebagai apa namanya perlindungan, ya, sebagai bumper, sebagai bentuk penolakan secara halus begitulah. Jadi misalnya, kamu datang dong ke acara saya nih, ya, acara apa? Acara wisuda nih, syukuran. Oh, insya Allah nanti ya, kita lihat nanti. Artinya sebetulnya ketika difikirkan, dibalik ucapan insya Allah itu niatnya apa? Innamal a'malu binniyat. Jadi kalau niatnya dia tidak bisa, sesungguhnya dia harus bicara bahwa mohon maaf, afwan, jiddan, kita nggak bisa hadir. Jangan atas nama insya Allah ketika orang itu berharap datang, dia kemudian tidak hadir. Nah, insya Allah itu menegaskan bahwa kita memang ingin hadir, tetapi semua la haula wala quwata illa billah. Semua itu tergantung apakah Allah mengizinkan atau tidak. Bisa saja kita bilang, insya Allah kita ingin hadir, kita betul-betul ingin hadir, ternyata besoknya ada musibah, besoknya ada halangan, ada yang saudara kecelakaan atau apapun yang terjadi, kan bisa jadi itu jadi kita tidak bisa memenuhinya. Nah, karenanya ucapan insya Allah. Nah, disinilah kemudian Allah mengajarkan kepada kita semua, bahkan kepada Rasulullah SAW. Lihat ayatnya. Wala taqululanna li syai'in ini fa'ilun zalika ghadda ila
ayyasya Allah. Nah, jadi dan jangan sekali-kali kamu mengatakan tentang sesuatu ya, seperti sesungguhnya aku akan mengerjakan ini besok pagi, kecuali dengan menyebut kata apa? Insya Allah. Nah, ini teguran terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kalau kita lihat tafsir Ibnu Katsir, ketika Rasulullah itu diminta penjelasan ya terhadap beberapa pertanyaan, ya, kemudian Rasulullah mengatakan tidak dimarahin, insya Allah besok datang lagi dan besok akan aku kemudian terangkan tentang permasalahan Ashabul Kahfi dan Zulkarnain. Kalau nggak salah itu pertanyaannya, Ashabul Kahfi dan Zulkarnain. Besoklah datang, nanti besok aku akan sampaikan kisahnya. Nah, disitulah kemudian turun malaikat Jibril yang membawa pesan bahwa wahai Rasulullah, sesungguhnya harus mengucapkan apa? Insya Allah. Nah, jadi di sini semua pemirsa ingat, seandainya kita memang berkehendak untuk melakukan, untuk datang, untuk menepati dan lain-lain, ucapkan insya Allah. Tetapi jika tidak, ucapkan saja mohon maaf, kita berhalangan. Ya Rabbi ya Nabi nidik juda